Waktu itu aku baru pulang lembur dari kantor. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Jalanan sepi, udara dingin, dan aku ketinggalan bus terakhir. Mau gak mau, aku harus naik angkot. Aku berdiri di pinggir jalan dekat perempatan. Beberapa angkot lewat, tapi kosong. Aku mulai ragu, tapi pada akhirnya satu angkot berhenti. Sopirnya pria paruh baya, berkumis, wajahnya datar, dan hanya mengangguk saat aku bilang tujuan. Aneh, tapi aku naik saja. Di dalam sudah ada 3 penumpang lain. 2 perempuan duduk di pojok belakang, dan 1 pria tua dengan topi duduk di samping pintu. Yang aneh, semuanya diam, tidak bergerak, bahkan tidak melirik saat aku masuk. Aku duduk, tapi sejak awal aku merasa ada yang janggal. Sopir menyetir tanpa menyalakan musik, tanpa bicara. Jalanan makin sepi, dan yang membuat bulu kuduku berdiri, jalan yang dia ambil tidak sesuai rute angkot biasanya. Kami masuk ke gang kecil, lalu ke jalan yang bahkan aku sendiri tidak kenal. Aku mulai resah. Kutanya, "Pak, ini lewat mana ya?" Sopir tidak menjawab, tapi semua penumpang tiba-tiba menoleh ke arahku, serempak. Wajah mereka pucat, kosong, matanya hitam pekat. Aku gemetar, ingin turun, tapi angkot terus melaju. Jalanan makin gelap, tidak ada lampu jalan. Lalu sopir bicara pelan seperti berbisik, "Tenang aja, sebentar lagi sampai." Sampai kemana aku tidak tahu, tapi aku tahu aku harus keluar. Aku bangkit, gedor-gedor jendela, teriak meminta berhenti, tapi angkot makin cepat, dan penumpang lainnya mulai mendekat ke arahku, pelan tapi pasti. Aku berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat yang aku ingat, dan entah bagaimana aku tiba-tiba pingsan. Aku sadar keesokan paginya di pos ronda pinggir jalan. Seorang bapak-bapak membangunkanku. Katanya dia menemukan aku tergeletak di pinggir jalan sekitar jam 1 pagi. Tidak ada angkot, tidak ada kendaraan lewat. Dia pikir aku korban kecelakaan. Aku cerita apa yang terjadi, tapi dia hanya menatapku serius, lalu berkata, "Kamu beruntung, soalnya sejak 10 tahun lalu pernah ada angkot terbakar di daerah sini. Sopir dan 3 penumpangnya tewas terjebak. Sejak itu katanya angkot itu masih suka terlihat di malam-malam tertentu. Kalau kamu naik dan tidak sadar, mereka bisa ajak kamu ikut. Sejak saat itu, aku tidak pernah mau naik angkot sendirian pada malam hari. Karena aku tahu mungkin aku sempat menumpang angkot yang tidak berasal dari dunia kita. Dan kalau malam nanti kamu melihat angkot kosong yang berhenti sendiri di tengah jalan, jangan naik, jangan menjawab, dan jangan menoleh ke dalam. Karena bisa jadi mereka sedang menunggumu untuk masuk ke dalam angkot itu."